Halo Tribuners, saya Iga Elmira dan kembali lagi dalam podcast Tamu Tribun. Dan untuk episode Tamu Tribun kali ini spesial mengenai peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang biasanya diperingati setiap tanggal 26 September. Dan untuk episode kali ini spesial mengenai peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau merupakan salah satu momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai metode kontrasepsi yang ada. Nah, untuk itu BKKBN bekerja sama dengan provider pelayanan KB, dengan pihak pemerintah maupun swasta, instansi dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pelayanan KB secara serentak di seluruh provinsi yang ada di Indonesia mulai tanggal 10 hingga 20 September 2024 yang mana saat ini sudah berlangsung pelayanan KB-nya karena kita filming videonya nih sekitar tanggal 11 September. Jadi untuk saat ini kegiatannya juga sudah berjalan. Untuk itu saya sudah bersama dengan dua narasumber yang mumpuni nih. Ada Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Pak Nur Yamin STPMM, dan juga Ibu Haja Rosdiana Turuy SPD STR Cap MKes selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku Utara. Apa kabar Pak Nur Yamin dan Ibu Rosdiana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya nih terima kasih dulu untuk Pak Nur Yamin dan Ibu Rosdiana yang sudah berkesempatan hadir di podcast Tamu Tribun di sela-sela kesibukannya. Karena ini kan sudah sementara berjalan ya Ibu Ros ya? Betul. Iya, oke. Jadi mungkin kita langsung saja untuk yang pertama Pak Nur Yamin, boleh dijelasin dong ini peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2024 kali ini untuk kegiatannya tuh temanya apa nih Pak? Dan maknanya dari tema tersebut apa juga Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Tribuners. Pada kesempatan ini memang kita sementara melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia yang ke-26 sejak dicanangkan di seluruh dunia di tahun 2008. Untuk tema tahun ini kita mengangkat yaitu pelayanan kontrasepsi berkualitas menuju Indonesia Emas tahun 2024. Jadi pelayanan kontrasepsi yang kita lakukan pada kegiatan-kegiatan pelayanan Hari Kontrasepsi Sedunia ini itu salah satu diantaranya adalah pelayanan secara masif dan gratis di seluruh tingkatan wilayah yang ada di Maluku Utara. Jadi tahun ini kita ada target sekitar 3.066 akseptor yang akan kita sasar. Mudah-mudahan kita bisa dapat dan pelaksanaannya itu memang di tanggal 10 sampai 20 September meskipun nanti perayaan puncak perayaan Hari Kontrasepsi Sedunia itu di tanggal 26 September. Jadi adapun upaya-upaya kita di Hari Kontrasepsi Sedunia ini kita makin memperluas lagi cakupan pelayanan KB dengan berbagai pilihan yang ada. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para calon akseptor maupun bagi para provider kita tentu dengan berbagai upaya-upaya termasuk juga ada penggalangan komitmen antara provider dan seluruh stakeholder yang terlibat dan upaya peningkatan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Jadi termasuk juga di sini di dalamnya adalah bagaimana memperluas akses pelayanan KB kita di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal ini, termasuk juga adalah peningkatan pemahaman dan pengetahuan cash flow bagi remaja. Jadi pelayanan kontrasepsi ini bukan dalam artian bahwa masang implan atau pakai alat KB. Pelayanan kontrasepsi yang dimaksud di sini adalah termasuk bagaimana memberikan wawasan kepada anak-anak remaja kita sebelum nanti dia memasuki masa pernikahan atau berkeluarga. Nah, itu sudah punya ilmu, sudah pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Bagaimana supaya nanti sistem kesehatan reproduksi mereka sudah bisa dia mainkan. Jadi bukan nanti pada saat mereka berkeluarga baru tahu bahwa ternyata itu memiliki anak itu memang hak, tetapi ada upaya pengaturan untuk kesehatan di dalamnya. Termasuk mengenai juga tumbuh kembang anak yang akan dilahirkannya. Jadi banyak aspek yang bisa didapatkan dari pelayanan kontrasepsi yang kita berikan di Hari Kontrasepsi Sedunia tahun ini.
Oke, terima kasih Pak Nuryamin untuk penjelasannya. Dari penjelasannya Pak Nuryamin juga kita bisa tahu sampai ada harinya nih peringatannya Hari Kontrasepsi Sedunia, itu menjelaskan betapa pentingnya nih kontrasepsi bagi pasangan muda, bagi anak muda tadi yang sudah seperti yang dijelaskan oleh Pak Nuryamin. Oke, ini BKKBN kan menyelenggarakan kegiatan nih. Kalau Ibu Rosdiana selaku bidan ini yang bekerja ekstra untuk kontrasepsi ini. Nah, menurut Ibu Rosdiana seberapa pentingnya sih penggunaan kontrasepsi ini? Dan kalau menurut Ibu Ros yang sudah terjun langsung memberikan pelayanan KB, menurut Ibu Rosdiana pelayanan KB di Maluku Utara ini sejauh ini sudah baikkah atau seperti apa tuh? Silakan. Iya, baik sekali. Terima kasih. Saya nyapa dulu Tribun yang memang orang-orangnya ganteng dan cantik, ya hari ini kita sama-sama, yang mudah-mudahan ini lebih berkembang di kemudian hari. Iya, amin. Saya kalau berbicara tentang bagaimana majunya kontrasepsi yang ada di Maluku Utara, saya kira itu sudah kami berpacu dari sejak dulu, ya alhamdulillah sampai hari ini. Dan untuk pelayanan ini memang kami secara berjenjang, kami di IBI itu berjenjang. Kami dari kalau pusat mengatakan bahwa IBI itu harus secara dari pusat sampai ke tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai kecamatan, sampai desa. Nah itu kalau satu kata di sana mengatakan bahwa ayo kita harus galakkan semua, menggerakkan dari pusat sampai ke tingkat desa. Dengan apa? Kami dengan satu program yang memang itu diturunkan dari atas ke bawah, itu lengkap dengan prosedurnya. Jadi kalau memang hari ini kita harus programkan untuk peningkatan pelayanan KB sistem seluruh kontrasepsi ya. Dari itu misalnya mulai dari kontrasepsi dalam rahim atau IUD dikatakannya, atau spiral kan. Kemudian ada juga yang namanya implan, itu yang jangka panjang. Ada juga untuk bapak-bapak yang namanya vasektomi. Kemudian ibu-ibu namanya tubektomi, itu ya pernah dengar seperti itu. Itu sampai tingkat suntik dan juga pil. Itu kami segera itu satu kata di atas itu seperti sampai tingkat desa. Jadi kalau misalnya sampai sejauh mana, sampai dari jauh dari desa, dari kota sampai ke desa, itu kami programkan untuk mereka tahu dan mereka sebarluaskan. Kan kita mesti sebarluaskan dulu nih masyarakat nih. Kita tidak mungkin langsung ayo langsung saya tidak. Harus kita promosikan dulu. Kemudian kita turun bersama-sama dengan pemangku-pemangku yang ada di sana. Kalau dari Pak Nuryamin tadi dari BKKBN provinsi, saya di provinsi. Tapi di sana di kabupaten maupun di tingkat kecamatan desa itu ada namanya PLKB. Nah itu harus bergandengan tangan dengan bidan itu. Satu kata itu harus, karena datanya juga berbeda kan repot. Nah itu dan situlah kami sosialisasi. Setelah sosialisasi kami turun untuk bagaimana kita mau programkan untuk ini bisa jalan. Nah setelah itu kita dengarkan semua kepada masyarakat. Mau misalnya kan ada pilihan nih, kontrasepsi ada pilihan, ada banyak kan, ada suntik, ada implan, ada semuanya ada, tapi kita sesuaikan. Yang sesuaikan dengan kondisi daripada masing-masing masyarakat yang datang, terutama kaum perempuan. Karena di sini bidan itu sahabat perempuan sahabat bidan. Lebih dekat dengan masyarakat kaum perempuan itu adalah bidan. Makanya kita sasar mereka dengan kerjasama tadi. Sejauh mana? Sejauh yang mana kita mampu dengan tenaga-tenaga kita. Kalau tenaga kami bidan itu sampai tingkat desa. Kalau PLKB sampai di kecamatannya, sampai di desa. Jadi itu kerjasama itu yang kita programkan dan harus kita kompak. Kalau kekompakan itu kita bisa jalan, otomatis itu pelayanan KB sampai di tingkat yang paling terbawah. Otomatis kita kerja ekstra. Nah seperti sekarang ini kerja ekstra banget ini. Sementara pelayanan yang bertumpuk harus dengan program ini. Tapi itulah bagaimana kita mau maju menuju Indonesia. Indonesia sehat dan Indonesia maju. Mas. Nah itu seperti apalagi Indonesia emas pada tahun 2045. Hari inilah sekarang kita mulai bekerja secara bergandengan tangan. Baik itu profesi, kami profesi ya, dengan pihak pemerintah, swasta maupun yang program ada di tingkat kabupaten maupun provinsi ini secara bergandengan tangan bersama-sama. Oke, luar biasa sekali Ibu Rosdiana, semangat sekali menjalankan pelayanan ini ya. Itu juga menjelaskan betapa pentingnya kontrasepsi itu tadi ya Ibu Ros. Ya, oke, mungkin kita ke Pak Nuryamin lagi nih. Pak Nuryamin boleh dijelasin mungkin ada perbedaankah peringatan Hari Kontrasepsi kegiatan yang digalakan di tahun lalu sama tahun ini, mungkin ada perbedaan atau mungkin ada tambahan-tambahan seperti apa tuh Pak? Iya, jadi untuk tahun ini kita memang ada warna sedikit yang kita berikan di pelayanan Hari Kontrasepsi Sedunia, di mana kita lebih mengarah kepada peningkatan pengetahuan
terhadap remaja kita, Oke. remaja-remaja melalui forum-forum genre. Jadi forum genre bukan dalam artian kita ini memberikan pelayanan KB ya sama remaja-remaja, tapi dalam artian kita memberi pemahaman kepada mereka. Edukasi. Itu. Jadi kita sekarang ini dengan forum-forum genre yang ada, karena sekarang kita membentuk pusat informasi konseling remaja di tingkat desa, sudah ada semua di tingkat desa. Inilah yang akan kita sasar agar mereka nanti bisa mensosialisasikan sesamanya terhadap bagaimana sih peran kesehatan reproduksi yang selama ini kita gaungkan. Jadi alat kontrasepsi KB itu adalah semacam media terkecil saja dalam upaya kesehatan reproduksinya bisa lebih didapat lagi, bisa dipahami. Karena dengan menggunakan alat kontrasepsi KB nanti pada saat dia nanti akan menikah atau merencanakan punya anak berapa, saya kira itu jalan terbaiknya sehingga pemahaman lebih awal didapatkan. Betul. Jadi pada artinya nanti kalau dia ber-KB, paling tidak dia sudah bisa kita lakukan screening. Karena orang yang ber-KB itu seperti menggunakan KB hormonal, itu diawali dengan screening dulu, ya screening dia punya tensi, screening dia punya kondisi tubuh, tentu melalui pemeriksaan laboratorium tentunya. Ya demikian juga kalau dia mau pakai spiral ya, atau tadi Ibu Aji Ros sudah disampaikan bahwa ada macam-macam kontrasepsi. Kalau untuk pakai spiral atau IUD atau apa, kita tes dulu IVA atau ada enggak deteksi sel kanker rahim atau mulut rahim yang ada. Itu juga kita lakukan screening lebih awal dulu. Sehingga betul-betul penggunaan alat kontrasepsi ini bukan semata-mata memakai, enggak. Tetapi ada screening awal yang tujuannya untuk bagaimana kesehatan reproduksi remaja ini betul-betul bisa kita dapatkan. Lalu yang kedua berikutnya lagi, sebelum mereka juga memasuki pernikahan atau mereka merencanakan punya anak, tentu kita screening lagi dia punya kondisi hemoglobin darah, ya sel darah merahnya. Sel darah merahnya bagaimana? Apakah dia sudah layak, misalnya angkanya itu sekitar 12 mg per desiliter, itu orang laboratorium yang punya kerjaan ya. Belum lagi kondisi kekurangan energi kronik, itu. Ini pengantin kita ini kayaknya belum siap deh punya anak kalau memang kondisi-kondisi itu tubuh belum siap. Jadi pada akhirnya nanti apa yang kita idam-idamkan menuju anak yang sehat, anak yang kuat, tidak stunting, dan harapan kita menuju Indonesia emas di tahun 2045 ini kita bisa dapatkan. Karena mulai sekarang inilah kita eranya kita persiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk menuju Indonesia emas itu. Betul sekali. Jadi mungkin program pelayanan KB-nya ini bukan cuma untuk digalakan menggunakan kontrasepsi itu tadi, tapi memberikan edukasi juga kepada para remaja, pada generasi muda sebelum masuk ke pernikahan, seperti itu ya Pak Nur Yamin. Oke, nah ini kita masuk ke kegiatannya mungkin ya Ibu Rosdiana boleh jelasin pada kegiatan peringatan Hari Kontrasepsi ini alat-alatnya kontrasepsi jenis apa saja nih yang dipakai? Iya, oke, baik. Jadi kami dari profesi sementara ini jalan ini bekerja sama juga dengan BKKBN, bekerja sama juga dengan BPPK Makassar. Itu latihannya di sana. Yang pertama, saya belum masuk ke alat-alatnya apa, itu peningkatan kompetensi bidan. Jadi bagaimana bidan itu harus dia kompeten dalam rangka menggunakan alat-alat kontrasepsi ini. Dan dengan adanya temuan-temuan terakhir atau updating yang terakhir yang harus lebih berkualitas daripada yang kemarin. Nah itu kami sementara laksanakan. Dan kalau pertanyaannya bilang kontrasepsi, semua kontrasepsi kami programkan. Kalau dia mau pakai IUD, ayo, tapi tadi harus melalui screening, betul. Jadi misalnya karena Pak Yamin sudah memberikan contoh. Jadi kalau misalnya situ reproduksi itu, ketika perempuan itu ada keputihan mengarah ke kanker serviks, itu harus kita obati dulu. Atau harus kita jangan menggunakan itu, tapi menggunakan yang lain. Itu namanya screening. Jadi kalau kesehatan reproduksi itu sangat penting karena dia hubungan erat dengan KB tadi atau kontrasepsi yang akan kita gunakan tadi. Nah, kalau misalnya dia mau, Ibu saya mau pakai yang di sini, itu berarti implan. Implan. Kalau misalnya tekanan darahnya lebih tinggi, maksudnya tinggi dari usianya maupun program yang akan dia pakai, itu kita tidak bisa. Atau apalagi ada benjolan di anak saya, ada biji-biji di sini, contohnya seperti itu. Itu kontraindikasi. Itu yang disebut dengan screening tadi.
Nah, jadi hal-hal itu kami laksanakan. Misalnya dia datangnya, saya mau cuma pakai suntik saja. Oh, tapi suntik, pil, sama dengan implan, itu semua tuh dia mengandung hormonal. Nah, tapi kalau kami edukasi nantinya, Ibu kalau badan yang besar begini, Ibu cantik, rayu dia dulu nih. Nah, terus kemudian kalau bagus nih pakai ini. Nah, ini kan bagus, tidak mengandung, dia tidak punya efek samping yang besar begini. Kalau kita buka langsung. Nah, itu edukasinya bagus, dia datangnya dengan implan, kami pasang dengan IUD atau spiral. Itu karena edukasi yang baik. Nah, terus apalagi yang kita selain daripada IUD tadi, implan juga bisa. Sekarang sementara jalan di sana tuh kami kemarin melayani sudah 34 tambah 12, berarti kami sudah sekitar 46 ya, kami sudah melayani itu. Sekarang pagi-pagi sudah full di sana. Saya pagi saya sudah siapkan untuk ke ini karena itu untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan bidan itu. Jadi kami di pihak dari provinsi ini punya tugas untuk bagaimana bidan-bidan kabupaten kota 10 kabupaten kota yang harus mampu dan bisa pelayanan yang berkualitas. Itu yang kami laksanakan. Dan ini sudah hari kedua, insya Allah sampai tanggal 15 baru selesai. Dan harapan kita kaum perempuan yang ada di Maluku Utara ini harus mendapat pelayanan yang berkualitas dari para bidan yang ada di seluruh kabupaten provinsi Maluku Utara. Mantap sekali Ibu Rosdiana, terima kasih penjelasannya. Berarti ini kan kontrasepsi jenisnya kan banyak ya Ibu ya. Jadi kalau mau pilih salah satu kontrasepsi ya harus screening dulu. Iya, betul. Harus disesuaikan juga kondisinya. Iya, kondisi tubuhnya, kondisi penyakitnya. Iya, berat badannya juga. Dan kita itu yang namanya konseling. Itu harus betul-betul mendalam. Dengan konseling yang baik itu akan kita temukan yang mana kontrasepsi yang sesuai dengan program Ibu. Atau kebutuhan Ibu. Iya, betul sekali. Jadi memang ada kondisi-kondisi lah yang harus disesuaikan. Nah, itu untuk pilihan jenis kontrasepsi ya Ibu Ros ya. Mungkin saya lanjut ke, mungkin ada beberapa perempuan yang malah tidak mau pakai kontrasepsi. Karena pikirnya tuh, kalau pakai kontrasepsi nanti susah punya anak. Kalau mau punya anak nanti susah gitu. Nah, itu gimana tuh Ibu edukasinya? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Makanya supaya ini buat saudara-saudara kita kaum perempuan ya. Kita berdua nih perempuan nih. Nah, kadang-kadang mereka kaum perempuan atau saudara-saudara kita ini merasa itu adalah malu, tabu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ya. Karena saya tadi bilang bahwa perempuan itu adalah sahabat bidan. Perempuan sahabat bidan sahabat perempuan. Nah, itu. Nah, jadi kita adakan pendekatan approach dengan baik dengan mereka dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang sama sekali tidak bisa, ada metode lain. Nah, metode itu namanya metode pakai di waktu jangan sampai masa subur. Ya. Jadi kalau kita pantang di masa subur, tapi itu harus betul-betul kita berikan pemahaman pada mereka. Wanitanya sudah bisa nih, perempuannya, bapaknya boleh nggak? Iya betul. Karena ini masa subur itu kita tidak boleh ketemu. Pantang berkala itu. Jadi itu makanya kita harus berikan pemahaman yang betul. Baru itu kita berikan, dan mereka harus berdua-dua, suami istri harus pasangan, karena harus memahami betul, bisa tekun dengan itu, bisa pakai begitu. Tapi itu pun harus selalu pendekatan dengan para bidan yang ada di sana. Misalnya bidan yang ada di puskesmas, atau di klinik, atau di polindes, itu. Tapi lebih baik lagi kalau kita dekatkan mereka dengan pendekatan tadi, harus menggunakan alat kontrasepsi supaya lebih aman, lebih cocok, lebih berkualitas. Dan itu yang bagaimana, karena mereka datang itu kan pasti kita periksa nih. Nah, jadi tanpa dengan adanya mereka datang untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi, tapi sudah screening tadi sudah dikatakan oleh Pak Yamin. Kemudian kalau pakai IUD kita harus lihat di dalam sana. Kalau ada keputihan kita harus bersihkan. Kalau harus pakai di metode IVA dulu, apakah ada prakanker atau tidak, atau ada mengarah ke sana. Itu makanya dia sebenarnya dia untung gitu. Dia lebih bagus nanti datang dia mendapat pelayanan double. Harusnya dia satu dapat pelayanan, dia beberapa pelayanan dia dapatkan. Iya, betul. Jadi itu yang perlu kita, itulah pendekatan kita dengan masyarakat atau dengan kaum perempuan, teman-teman saudara-saudara kita. Iya, betul sekali. Jadi selain dia mendapatkan pelayanan KB itu sendiri, dia sekalian bisa screening, bisa cek kesehatan juga. Sampai cek payudaranya. Karena itu kan tergantung. Kalau kita hormonal gitu, kita betul-betul cek di mana benjolannya, di mana ada payudaranya, ada kelainan tidak, apalagi yang di bawah, apakah
waktu sama-sama dengan suami itu ada perdarahan, itu berarti kita sudah tahu itu. Berarti itu mengarah ke prakanker. Apakah itu apa kelainan di mana sistem reproduksi? Timbul dengan keputihan, timbul dengan waktu bertemu dengan suami itu selalu ada bercak-bercak. Itu yang akhirnya dia jadi dikatakan dia untung tuh dia periksa nih. Karena ada beberapa hal yang dia bisa dapatkan gratis lagi. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali. Berarti ini gratis semuanya dari screeningnya sampai iya, ke pelayanan KB. Padahal coba kalau pilih prodi mahal. Iya, betul sekali. Mahal sekali Ibu kalau screening seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi program ini sangat bagus untuk kita kaum perempuan. Iya, betul. Nah, itu untuk mengenai pelayanan KB-nya yang sangat luar biasa. Jadi screening dulu baru kita dapat pelayanan KB dan itu juga gratis. Nah, saya kembali ke Pak Nuryamin, boleh jelasin dulu yang seperti yang Ibu Rosdiana jelaskan tadi. Berarti ini targetnya berapa orang nih? Terus sasarannya tuh siapa saja? Boleh dijelasin Ibu. Kalau apa tadi yang disampaikan oleh Bu Haji Ros terkait kegiatan kita dan juga tadi penjelasannya Bu Ros, saya tambahkan juga bahwa memang pelayanan kontrasepsi ini hanya dapat 2 pelayanan ya, bukan cuma sesi pelayanannya, tetapi ada screeningnya ini yang utama. Seperti contoh juga kalau kita pelayanan vasektomi untuk laki-laki nih, kita nggak bisa melakukan kegiatan vasektomi setelah kondisi organ reproduksi laki-lakinya ini normal. Seperti contoh, dia ada prostat. Itu prostatnya dulu kita perbaiki, kita obati. Dan itu gratis juga itu. Prostatnya kita perbaiki, setelah itu kita vasektomi. Atau ada kondisi-kondisi dari organ reproduksi laki-laki ini yang ada kelainan. Contohnya nih, biasakan pakai itu suntik-suntik silikon ya untuk memperbesar ini organ reproduksinya nih bapak ini kan. Ini ya. Itu nggak bisa kita begitu langsung kerja nggak, tetapi kita perbaiki dulu itu. Ya, kondisi demikian sehingga betul-betul apa yang kondisi normal yang kita inginkan ini betul-betul kita lakukan operasi vasektomi. Jadi itu. Sementara ini vasektomi juga kita terus galangkan bersama teman urologi dari Rumah Sakit Hasan Bisori. Sementara yang pertanyaan tadi yang sasarannya siapa saja, Pak? Kalau untuk sasaran, memang sasarannya ini bukan saja untuk perempuan. untuk perempuan plus enggak. Sekali lagi juga untuk remaja, juga untuk peningkatan kapasitas tenaga-tenaga bidan. Jadi hari kontrasepsi ini bukan semata pelayanan kontrasepsi full, tetapi ada juga kita buat seminar-seminar buat remaja. Ada juga sekarang ini kita lagi sama Bu Haji Ros juga mendatangkan dari Balai Besar BLK Makassar ya untuk meningkatkan kapasitas kompetensi tenaga-tenaga bidan kita yang ada di Provinsi Maluku Utara. Jadi kita datangkan juga, dia bantu kita tuh. Iya, dia bantu kita. Dananya. Itu dananya dari mereka, bukan dananya dari kami. Kita punya tenaga, anggarannya dari mereka full. Anggaran bukan dari BKKBN pula itu. Tetapi inilah akibat mungkin kita punya pertemanan atau negosiasi kita yang baik sehingga itu juga kita lakukan. Jadi untuk sementara pelayanan itu sendiri kita ada target 3.066. Sampai saat ini Kota Tidore Kepulauan itu sudah sudah bergerak dia peringkat 1 pelayanan kontrasepsinya, itu angkanya sudah 21% dari target 100%. Sementara kalau 8,48% sekarang. Tapi kalau totalan untuk seprovinsi Maluku Utara itu 21% sekarang cakupan kita. Sampai hari kemarin ini. Ya mudah-mudahan nanti di tanggal 20 September ini kita bisa meraih angka 3.066, bahkan lebih daripada angka itu. Termasuk juga kita berupaya agar akses obat semua itu betul-betul sudah siap semua juga di lapangan. Jadi kita sudah siapkan jauh hari sebelumnya alat-alat kontrasepsi ini. Meskipun wilayah kita agak tersebar di berbagai wilayah kepulauan, tetapi itu tidak menjadi kendala bagi kami. Yang menjadi kendala bagi kami di sini adalah sebenarnya yang seperti dikatakan oleh Ibu Haji Ros, itu kompetensi bidan kita yang memang masih terbatas ya. Jadi ini juga yang akan kita lakukan upaya-upaya mobilisasi teman-teman calon akseptor ini, sekiranya di situ ada teman yang punya kapasitas kompetensi, di situ yang dilakukan pelayanan. Nah, itu. Oke, jadi untuk kendalanya pengetahuan bidan seperti itu. Ya, keterampilan, skillnya.
Oke, jadi kalau menjangkau masyarakat di daerah terpencil itu bukan kendala dari BKKBN. Iya, bukan kendala. Karena kami jauh hari sebelumnya alat kontrasepsi kita sudah monitoring mereka semua di lapangan seberapa besar sih kekuatan alat kontrasepsi kita. Karena alat kontrasepsi itu full dari kami, dari BKKBN. Itu enggak sesuai aturan juga, itu enggak bisa diperkenankan oleh oleh Pemda yang menyiapkan atau lembaga-lembaga lain. Sehingga itu menjadi tanggung jawab kami. Di samping itu kita juga terus monitoring calon-calon aksep yang akan kita garap, termasuk juga persiapan remaja-remaja ini dalam persiapan pernikahnya ya, melalui penanganan-penanganan yang dikatakan di LC itu untuk penanganan stunting ya, keluarga risiko stunting, itu juga kita sasar ke sana. Dalam waktu dekat juga kita adakan seminar nanti di mana, di Politekkes, kami kerjasama dengan Politekkes pada tanggal 23 September nanti insya Allah. Itu kita mendatangkan pakar ahli dari IPB, Institut Pertanian Bogor, Profesor Prof. Damani, kita datangkan kerjasama dengan Politekkes agar sosialisasi tentang Cash Pro ini bagi remaja itu bisa kita juga dapatkan bagi masyarakat sih. Oke, jadi ini BKKBN bersama provider juga mitra kerja itu memastikan kalau kontrasepsi yang diberikan ini berkualitas, terus pengetahuannya juga sampai gitu, edukasi untuk masyarakat dan lain sebagainya. Oke, nah mungkin ke Ibu Rosdiana dulu nih, sebagai selaku bidan, selaku yang memberikan pelayanan KB yang turun langsung memberikan edukasi dan lain sebagainya untuk masyarakat. Untuk Ibu Rosdiana sendiri, apa sih kendala atau tantangan yang Ibu hadapi sebagai bidan dan juga teman-teman bidan yang lain? Hadapinya itu seperti apa tuh, Ibu? Oke, terima kasih. Jadi bidan ini kan kami tersebar di seluruh pelosok ya, di seluruh pelosok Maluku Utara. Jadi kami ada bidan itu sekitar 3.922 orang yang sekarang ini. Nah itu punya tingkatan pendidikan yang berbeda ya. Tingkatan pendidikan itu ada yang D1, ada yang D3. Seperti saya kan magisternya. Terus kemudian itu yang perlu kita samakan pengetahuan dan keterampilannya, skillnya itu. Nah bagaimana caranya? Kami tidak punya dana sendiri. Kami ini profesi bidan itu dia mandiri, dia berdiri sendiri, tapi dia punya mitra. Saya punya mitra BKKBN, punya mitra dinas kesehatan, punya mitra pemberdayaan perempuan, punya mitra banyak mitra. Nah ini untuk BKKBN mereka punya dana, punya alat, tapi mereka tidak bisa bekerja sendiri. Harus bekerja sama dengan profesi. Otomatis kami yang bidan ini. Nah bagaimana supaya kita namanya berkualitas? Berikan pelatihan. Akhirnya kami sudah dengan BKKBN sudah dua tahap kami, yaitu pada tahun 2022, 2023 kemarin. Nah untuk 2024 ini kami bekerja sama dengan BPPK Makassar, kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, tapi otomatis yang nanti peningkatan profesi itu di kami di bidang. Nah kami untuk kabupaten kota kan itu 10 kabupaten kota kita ini. 2 tahun ini kami sudah melatih, karena itu kan cuma tidak bisa banyak. 25 kami kalau BKKBN 15. Sekarang ini yang program ini adalah 22 orang satu kabupaten. Nah, 2 orang bisa mengampus satu kabupaten, contohnya Halmahera Selatan, itu besar sekali wilayahnya. Nah, seperti kata Pak Yamin tadi, di situ masih ada sedikit kendala. Nah itu ya kami profesi harus bagaimana menyamaratakan kompetensi itu, menyamaratakan skill itu supaya semua bisa dapat. Nah melatihlah 2 atau 5 orang itu untuk nanti mereka menjadi spion untuk yang lain-lain. Saya sebagai Ketua IBI Maluku Utara tidak mungkin dari satu kabupaten, ya kami latih di kabupaten 5 orang, baru mereka nanti turun. Karena kami ada IBI pusat, IBI provinsi, IBI kabupaten, dan IBI kecamatan sampai ke IBI desa. Nah itulah dia step by step turun. Jadi akhirnya pengetahuan itu dia bisa menyebar secara, tapi harus bertahap. Karena begitu banyak yang dilatih, begitu banyak bidan, tapi tingkat pendidikan kami kan berbeda tuh. Iya, nah itu harus kita samarakan. Maksudnya pendidikannya bisa beda, tapi keterampilan dan kompetensinya harus sama. Karena itu melalui pelatihan tadi. Nah kami tidak bisa berdiri sendiri. Upaya kami yang bersama-sama inilah bisa meningkatkan supaya pelayanan ke depan berkualitas dan menuju Indonesia Emas itu harus betul-betul positif dan kita bisa dapatkan. Iya, terima kasih Bu Rosdiana untuk penjelasannya mengenai
skill bidan itu yang disamaratakan supaya bisa memberikan pelayanan KB yang terbaik, bekerja sama dengan berbagai mitra juga. Nah, kita kembali ke kegiatan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia nih, Pak Nur Yamin, mungkin bisa dijelasin sedikit ini kegiatannya dijangkau atau diaksesnya di mana? Atau bentuk kegiatannya apa, terus nanti pas acara puncak kegiatannya apa tuh Pak Nur Yamin? Kalau acara puncaknya sendiri untuk tingkat Provinsi Maluku Utara, kita mungkin upayakan yang di Hari Kontrasepsi itu nanti mungkin di Kota Ternate. Kita lakukan dalam bentuk seminar. Ya. Lalu untuk kegiatan-kegiatan sebenarnya sudah bergerak terus ini kegiatan ini. Kegiatan pemahaman bagi pengetahuan remaja ini, bagi case pro-nya ya, itu bergerak untuk genre-genre. Dan pelayanan kontrasepsi juga bergerak di seluruh tingkatan wilayah. Ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa memang ada kendala yang tadi sudah sampaikan Jiros itu mengenai kapasitas bidan-bidan kita. Tetapi beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan negosiasi juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi agar sekolah-sekolah kebidanan ini juga itu paling tidak ditambah kurikulum dari sisi pelayanan KB-nya. Jadi bidan-bidan yang lepas nanti dari pendidikan sekolah kebidanan ini itu sudah bisa melaksanakan pelayanan KB. Ya, itu harapan kita sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan energi untuk bisa melatih lagi mereka pada saat mereka pasca bidang. Karena memang tantangan kita sekarang ini kebutuhan dari sisi pelayanan kontrasepsi itu memang sangat besar. Sementara pengetahuan skill dan keterampilan para bidan yang ada sekarang ini sangat terbatas. Jadi itu juga yang sehingga menghambat pelayanan-pelayanan KB yang ada di lapangan. Karena kita tahu bahwa pelayanan kontrasepsi itu makin hari itu makin meningkat. Dia punya kepesertaan. Yang kedua juga teknologi tentang alat kontrasepsi itu juga makin mudah dan ada penyesuaian sedikit. Sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya update ini ya, kontraseptif update yang terus kita lakukan. Jadi kemarin juga beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan juga pelatihan bagi dokter obgyn dari sisi pelayanan tubektomi. Jadi bukan cuma bidan saja nih yang kita tingkatkan kapasitasnya, tetapi juga dokter-dokter ahli kandungan pun kita tingkatkan kapasitasnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita di Hari Kontrasepsi ini memang kita warnai dengan berbagai kegiatan di seluruh wilayah, termasuk di kabupaten kota melalui OPD KB yang ada, kita galakkan terus itu. Termasuk juga peran Pemda kami dorong juga agar segala bentuk pembiayaan yang melekat pada APBD mereka untuk segera dikeluarkan untuk sisi pelayanan ini. Karena pelayanan ini kan juga tentu membutuhkan pembiayaan, terutama tenaga-tenaga bidan kami yang selama ini bekerja berjibaku dari sisi pelayanannya. Cuaca apa enggak mengenal lelah gitu, bersama dengan penyuluh KB. Sementara pos pembiayaan itu sebenarnya ada juga di setiap Pemda. Nah, ini yang kita dorong supaya pemerintah daerah bisa segera mengeluarkan pembiayaan itu sehingga semangat ibu bidan di lapangan bisa lebih hidup lagi. Ya, jangan sampai kita cuma semangatnya lantas amunisinya juga agak kendor ya. Itu saya tidak inginkan. Betul. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sudah ketemu beberapa bupati untuk segera mempercepat realisasi anggaran dari sisi pelayanan KB ini. Jadi saya kira itu yang kami lakukan untuk tingkat provinsi. Ya, Oke, terima kasih Pak Nur Yamin untuk penjelasannya mengenai kegiatan-kegiatan di peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2024 di Provinsi Maluku Utara. Nah, mungkin kita sudah sampai ke penghujung podcast, tapi sebelum saya menutup podcast pada hari ini dari Pak Nur Yamin dan juga Ibu Rosdiana, mungkin ada closing statement semacam harapan mengenai kegiatan ini atau mengenai Maluku Utara seterusnya berkaitan dengan kontrasepsi ini. Dipersilakan. Mungkin Pak Nur Yamin dulu. Ya, warga Tribuners, sebagai closing statement saya, pelayanan kontrasepsi KB jangan dilihat sebagai upaya pembatasan jumlah penduduk, tetapi lebih mengarah kepada upaya peningkatan kualitas manusia. Di mana kita tahu bahwa ibu-ibu yang sehat ya tentu akan melahirkan anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang sehat tentu akan menjadi tulang punggung kita di masa yang akan datang menuju Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih Pak Nur Yamin. Nah, selanjutnya Ibu Rosdiana mungkin juga sekalian mengajak perempuan untuk kontrasepsi, perempuan dan laki-laki nih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi dalam rangka Hari Kontrasepsi Dunia ini saya sebagai seorang bidan mengajak para bidan dulu. Ayo para bidan harus semangat, dan untuk kita semangat dan berkualitas harus tingkatkan kemampuan kita, keterampilan kita, kompetensi kita. Dan untuk kaum perempuan, ayo sama-sama, karena perempuan sahabat
bidan dan bidan sahabat perempuan untuk bantu untuk mencapai generasi yang berkualitas, generasi emas itu kita mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, terus yang berikutnya perempuan itu adalah mencetak regenerasi. Regenerasi kita yang mau bagus dan yang cantik dan yang memang berkualitas. Hari ini kita mengatur jarak kelahiran mereka dan mereka pasti melanjutkan tongkat estafet hari ini ke depan itu lebih baik daripada hari ini dan hari ini lebih baik daripada hari belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rosdiana untuk seruannya, untuk ajakannya nih yang sangat luar biasa. Nah, apalagi pelayanan KB ini kan gratis ya Ibu ya, Pak ya. Jadi kalau bisa langsung kunjungi kemana nih Ibu? Saya di sementara ini di Puskesmas Kalumpang ada bina itu para bidan junior itu untuk memasang mulai dari ayudinnya, mulai dari implannya. Jadi saya lagi keringatan ini Pak, siapa sudah jemput? Ada juga di OPDKB pelayanan. OPDKB di mana tuh Pak? Di mana tuh di sana di Toloko ya apa? Iya. Apa nama alamatnya apa? Andalan, ya. Klinik andalan. Oke, mungkin nanti jelasnya kita taruh di description box di bawah aja ya. Oke, terima kasih Pak Nuryami dan Ibu Rosdiana karena sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya karena ini sudah sementara berjalan ya program pelayanan KB dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2024. Semoga kegiatannya lancar. Dan target dari BKKBN juga bisa tercapai tadi 3.336 ya. Iya, semoga bisa berjalan dengan lancar, bisa tercapai segala tujuannya. Dan untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Iga Elmira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.